Ada. Simpan dah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi yang kemarin itu ya. Kenapa harus tiap malam penyampaian? 1. Menghindari maaf nih ya masalah yang dimana nanti masalah itu akan ditangani langsung oleh pembina yang lain. Yang sangat saya ini ya, yang sangat saya untuk kita pribadi nih, bukan saya pribadi, yang sangat kita coba untuk mengerti bahwa ketika orang lagi capek ditambah dengan dibuatkan masalah, itu ya Allah emosi itu tidak bisa dikendalikan nih. Apalagi kalau masalahnya itu berbentuk seperti pembulian, pemukulan, mungkin nanti ada yang nyuri ngambil punya teman, terus nanti di sana ada teman yang dilihat lagi bukannya dibelas tapi malah ditontonin atau malah diadu layaknya binatang. Nah, kalau udah disampaikan penyampaian tiap malam itu tandanya diingatkan supaya besok kalau ada kejadiannya seperti itu harus di apa deh? Iya, silakan ditindak tegas dengan tanggung jawab bersama. Jangan menunggu pembina nanti yang turun tangan. Karena kita punya pasrah. Bil khususnya adalah kelas 2. Tanggung jawab kakak kelas adalah melindungi adik kelasnya. Itu satu pembukanya. Kenapa harus tiap malam penyampaian? Adapun malam ini yang perlu saya sampaikan, yang kedua, dengarkan ya dek ya, biar sini betul-betul kayak kan udah dibilang dengan baik-baik, besok saya tidak mau buat Ustadz marah. Begitu dek, itu yang diharapkan. Saya tidak pernah mau marah, tetapi jangan coba-coba buat orang itu marah. Tadi apa penyampaian dari pidato bahasa Sasak tadi? Dedek sili, dedek jelap sili, tergantung dari orang itu juga sih. Kalau orangnya temperamen ya digodet sedikit marah. Tetapi kalau kaitannya dengan masalah yang ada di asrama, ada yang berjorak nih sampai kepalanya berdarah. Di sana pembina tidak marah, aduh, agak ini ya, marahnya tetapi tidak sampai ini juga membuat kalian itu juga sampai kena imbasnya. Paham yang ini ya? Yang kedua ini adik-adik dengarkan baik-baik. Sudah ya. Yang tadi pagi selesai, saya rasa waktu yang ada itu lumayan banyak. Bukan bermaksud ini ya, tapi minta tolong ya kalau udah alasnya yang aliyah di masjid sudah doa bertanda bahwa kita harus segera segera siap dari mandinya, terus persiapan untuk buku, pulpen dan segala macam, uang jajan dan sebagainya. Belum lagi nanti ya mungkin kalau ada lemari yang berantakan dirapikan dulu sebelum berangkat ke madrasah. Belum lagi kalau ada sampah, kalau ada ruangan yang sampahnya itu banyak, itu dibersihkan sebelum ditinggalkan. Nah, saya tanya kira-kira adik-adik mungkin jarang ya, pernah waktu itu yang kelas 1 mau saya tindak tegas waktu itu karena sampahnya yang 2 ruangan itu masih ditinggalkan. Nah, besok saya berharap 7.30, jam berapa kelas 2? 7.30 yang tadi pagi ya, itu yang terakhir kita kasih waktu yang 7.35. Kalau diberikan kayak keenakan itu jadi kayak kita kurang disiplin deh. Itu jangan menganggap seolah-olah kayak disiksa, itu enggak. Setelah kegiatan waktu yang diberikan lumayan banyak, jadi tolong dimanfaatkan dengan
baik dengan cara mandi, sarapan. Jangan ada yang nyamil-nyamil nyedot itu. Ya, dengar enggak ini? Nanti waktu istirahat mungkin atau mungkin waktu lagi siang-siangnya jangan. Ingat, kalau yang begitu adik boleh silakan, tetapi hargai juga jerih payah orang tua yang dimana kalau kita melakukan itu di asrama nanti yang kena imbasnya siapa? Orang tua juga. Kalau besok kalau udah bisa cari uang nih silakan, tidak ada yang larang. Ya, hargai. Kalau masalah melet, tahan dulu meletnya. Coba yang meletnya itu kayak, lihat itu dia nambah apalanya. Saya kapan nambah? Lihat itu dia belajar terus tiap malam. Kita kapan ya begitu? Itu yang harusnya kita tanamkan pengen atau meletnya di sana. Bukan ketika ngelihat ada yang ulang. Ruben na bae uli nih, Malik nulik jelo nih, itu milen uli apa? Di sana pengen ulang lagi, bukan di situ tempatnya kita pengen itu deh. Paham yang ini ya? Itu. Kemudian yang berikutnya, untuk diskusi. Saya berharap tadi itu dijadikan sebuah pembelajaran. Ketika tidak ada pembina, kelas 2, bil khususnya 3 ya, lebih utamanya 2 divisi. Keamanan dan juga taklim. Nanti kontrol teman-temannya nih. Kalau tidak ada pembina, cari cara gimana caranya supaya teman-teman sini kalau seandainya tidak ada pembina, mungkin ambil buku pelajaran yang besok pagi nih, duduk layaknya baris malam, kemudian diskusi. Kalau ada yang tidak mau, catat namanya, nanti serahkan ke pembina. Begitu nih ya. Ini masukan dari saya. Kalau besok-besok tidak ada pembina, pokok yang keamanan tidak harus main. Yang ruang besar, yang ruang gelap, kerjasama nih, yang ruang al-kahfi ini. Supaya sini ketika diberikan tanggung jawab, itu ada tempat berperannya. Kalau besok, kalau udah selesai dari sini, insya Allah itu akan membantu sini ketika sini di dunia luar. Dunia luar itu kayak ya jenjang yang lebih tinggi lagi. Paham yang ini ya, yang kelas 2 ya? Keamanan, taklim, itu ya. Jangan sampai kita nyari-nyari alasan nih, udah ada pembina, enggak belajar lah. Biar tidak ada yang di ruangan tidur, ribut, main-main, coret tembok, nanti saling ngusir, segala macam. Tuh, kita belajar manfaatkan waktu. Kemudian 2 hal yang berikutnya, mudah-mudahan ini betul 2 hal yang berikutnya adik-adik. Yang kedua ini, halo? Dengan nih ini ya, dengan adanya CCTV, walaupun ada CCTV nih, setiap masalah itu tidak mungkin tidak ada, pasti akan selalu ada. Saya minta tolong nanti minimalisir masalah itu dengan cara kita melihat waktu dan kondisi. Tadi siang nih saya udah minta yang keamanan supaya ditertibkan semuanya, yang kelas 2 temannya sama yang kelas 1. Yang kalau udah jam 2 siang tidak ada yang boleh nganggur di luar, di musola. Yang di musola main bekal tadi itu yang dibuat jadi bola, apa namanya, sepak bola. 1 kali udah diingatkan, bolanya tidak saya ambil di depan ruangan saya. Yang kedua kali mana bola itu diambil, tahu-tahunya yang kedua kali lagi dia. Udah 2 kali. Ingat yang komen yang ini ya, yang ngasih masukan, Dedek sini lalu Ustadz, gimana orang tidak mau marah kalau penyampaian yang udah disampaikan lagi dan lagi. Bil khususnya kalau itu dek pribadi kita sering dengar hampir tiap waktu, tiap malam, tiap pagi, tiap sore, siang. Tuh, gimana orang tidak mau kesel. Besok untuk yang keamanan silakan dek, jangan kasih ini ada di luar ya. Kalau mau belajar silakan, dengan catatan langsung balik ke ruangan masing-masing. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kemarin ada yang saya lihat itu kulit pisang, entah siapa yang buang. Program itu masih jalan enggak kira-kira ke sampah 1000 itu? Saya lihat kok enggak ada jalan nih yang kebersihan. Awal-awal kemarin Ojan nih ya. Jan, mana Ojan? Lagi nih gitu, tegas. Patih nih yang kemarin. Jangan awal-awal aja. Tegas nih, kalau ada yang buang sampah, lihat berapa sampah
itu dia mintai. Kecuali kalau di satu ruangan, misalkan nih malam ini ada yang buang sampah sembarangan, dua ada tiga, tidak ada yang mau ngaku, dan dah sudah per lemari itu berapa, mau 1.000 mau 2.000 per lemari. Kalau tidak ada yang mau ngaku, saya bukan mau memeras, ini supaya kita jauh lebih disiplin lagi untuk kebersihannya. Kalau tidak di bahasanya dek, minimal apa kebersihannya, minimal itu jangan sampai paling tidak di pojok itu, di pinggir teras, paling tidak kebersihan satu sampah tidak ada, silahkan sini mau pakai bahasa daerah silahkan, selama bahasa daerahnya masih bisa diterima, jangan pakai bahasa daerah yang agak kasar itu ya. Kemudian yang terakhir, untuk ini ya, kasus yang bolak-balik dengan baik-baik. Kalau yang ini untuk kasus yang bolak-balik, teman-teman kita yang masih belum ini yang mungkin tergiur dengan enak ya kalau jadi dia dikasih izin bolak-balik. Satu dek, yang bolak-balik itu tidak sama seperti kita yang diam, yang dari sebelum subuh sampai mau tidur lagi. Memang enaknya itu ketika di rumah bisa main HP, makannya lauknya enak, memang di situ enaknya. Tetapi akan ada perbedaan nanti berkahnya itu antara yang bolak-balik sama yang diam di asrama. Diam bukan sekedar diam, tetapi murojaah hafalan, ulangi pelajaran, kemudian apa namanya belajar mandiri segala macam. Kalau untuk yang ini saya tidak perlu rincian, sudah paham ya? Itu saja adik-adik yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan sudah semua paham. Poin utamanya adalah belajar untuk jadi anak yang memahami, baik itu dari kondisi dan juga tempatnya, dari guru-guru dan juga orang tua di rumah. Orang tua udah capek di rumah, jangan kita buat tambah capek lagi dengan cara kita buat masalah. Orang tua udah capek pulang dari kebun, dari sawah, tiba-tiba ngedengar, Bu, Pak, minta izin sini ke asrama sebentar ada masalah. Bijen sini nih ya, melakukan pembulian. Padahal udah enak, mau istirahat, mau jenguk, nanti anak kita nih yang mau diantarin uang sakunya 500.000 seminggu yang katanya mau minta itu. Gara-gara buat masalah yang awalnya mau dikasih 500, nggak jadi dikasih. Itu buat orang tua bahagia, tidak harus kita ikut pulang ke rumah untuk bekerja, tetapi di rumah dengan rajin-rajin, di asrama dengan rajin-rajin belajar. Kitab yang sudah dibeli dijaga, diulangi, dan ya pokok dipelihara dengan cara diulang-ulang bersama teman-teman yang lain. Guru-guru di madrasah jangan dibuat masalah. Pembina kita juga guru-guru kita, beliau semua sudah capek dengan persiapan untuk proses pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya kita jadi jauh lebih baik lagi, memahami setiap apa yang ada, setiap apa yang disampaikan. Jangan cuman iya aja, tetapi coba kita lakukan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk Kamis, mudah-mudahan besok semuanya bisa ikut dengan catatan ya, kalau memang tidak ada kegiatan ikut deh ya, supaya nanti gimana orang tua sini tuh enak ngelihatnya gitu. Rajin anak di pondok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jujur deh, ini terakhir. Mulai besok saya berharap kemanapun dan siapapun keluar, entah itu jam formal, entah itu mau keluar siang hari, pakai topi. Satu aja saya lihat tidak pakai topi ditambah dengan pakai baju oblong, ya itu sudah ya, saya tidak mau lebih ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.